Impact Kids. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Itu ya yang selalu kita semua harapkan. Namun di antara adik-adik atau di dalam keluarga mungkin ada yang sedang sakit. Berdoa, kita semua berdoa supaya Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan supaya kita bisa beraktivitas lagi. Nah, hari ini kita masih terus ya mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan sepanjang malam saat kami beristirahat hingga pagi hari. Tuhan yang bangunkan kami, Tuhan yang memberi kekuatan, kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat sebentar juga kami akan merenungkan firman Tuhan, membaca dari ayat firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa Tuhan, di antara kami ada yang sedang sakit, Tuhan yang menjamah dan memberikan kekuatan yang baru supaya kami bisa beraktivitas lagi, melakukan segala tugas dan pelajaran kami di sekolah, dimanapun berada kami bisa melakukan aktivitas kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan setiap doa, permohonan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik punya teman di sekolah yang kalau di depan Bapak Ibu guru dia baik, tapi begitu Bapak Ibu guru pergi, langsung dia jahilin temannya, mungkin mengambil barang dari temannya, atau memukul temannya, atau melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Atau mungkin justru adik-adik nih yang suka jahilin temannya, nanti ambil barang atau mukul teman. Padahal teman adik-adik atau adik-adik sendiri pun bilang bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini orang Kristen, kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi apakah kita bukan orang Kristen? Kita orang Kristen, kita tetap anak-anak Tuhan. Tapi memang dalam kehidupan kita harus terus berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Makanya kenapa nih tiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan ya, membaca firman Tuhan. Ada Impact Kids, ada renungan-renungan juga yang bisa adik-adik baca. Bisa juga langsung baca dari firman Tuhan dari Alkitab. Tapi kenapa harus kita lakukan ya setiap hari? Ya udah deh sekali seminggu aja ya baca firman Tuhannya. Karena kita manusia yang lemah, karena kita yang masih bisa melakukan dosa. Kalau ada bapak ibu guru, kalau ada papa mama, atau ada om tante, ada guru-guru sekolah minggu, kita bisa kita duduk diam manis ya, baik. Tapi begitu kita merasanya tidak ada orang tua yang melihat, kita langsung bebas nih, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Enggak ya, mungkin memang orang-orang atau teman-teman kita pun mungkin tidak melihat apa yang kita berbuat. Kalau kita mengambil barang dari teman kita, mungkin memang tidak ada orang yang melihat. Ya mungkin kita berpikir tidak ada orang yang melihat. Tetapi ingat, Tuhan Yesus melihat apa yang adik-adik Debbie dan kita semua lakukan. Apakah itu hal yang baik? Apakah itu hal yang salah? Tuhan Yesus melihat. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik yang masih suka melakukan hal yang salah, masih suka memukul teman, atau juga masih suka merebut barang punya teman, mengambil dengan paksa, atau apapun mungkin yang kita lakukan, atau menyontek waktu ujian, atau waktu disuruh belajar kita main terus. Apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tahu. Dan mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun sama Tuhan,
minta maaf sama Tuhan Yesus dan berjanji untuk tidak melakukannya. Karena di firman Tuhan juga ada ayatnya. Yuk kita buka dari Perjanjian Baru ya, kitab Galatia 6 ayat 7. Kita baca ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di firman Tuhan ini disebutkan jangan sesat. Ada juga dalam terjemahan lain dibilang jangan menipu. Karena Tuhan tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongin. Tuhan Yesus tuh tahu semua apa yang kita lakukan. Mari kita bertobat ya, minta ampun sama Tuhan dan kita jangan melakukannya lagi. Walaupun kita berpikir tidak ada orang yang melihatnya. Karena tadi disebutkan apa yang ditabur akan dituai. Kalau kita melakukan yang salah, kalau kita menyontek, Bapak Ibu guru juga bisa tahu. Kalau kita mengambil barang orang juga, suatu saat tetap bisa orang lain tahu. Apapun kesalahan yang kita lakukan, orang yang ada di sekitar kita juga bisa tahu. Tapi yang pertama-tama tahu adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa menipu Tuhan, kita tidak bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan yang tahu semuanya. Nah, maka dari itu, mari saat kita baca firman Tuhan, saat diingatkan dari firman Tuhan, mari kita melakukan yang benar, lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa kita. Semua dosa kita. Sampai mau mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Itu bukan proses yang mudah ya. Kalau adik-adik sudah menonton film-film Tuhan Yesus sangat menderita. Masa kita tidak mau melakukan yang sesuai dengan apa kata Tuhan Yesus? Kita mau terus aja berbuat dosa? Enggak ya. Kita mau bertobat, kita mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya jangan lupa baca kitab suci, berdoa setiap hari supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa terus melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau kami boleh terus diingatkan bahwa kami harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami kalau kami masih tidak taat kepada orang tua kami. Kami mau terus belajar Tuhan untuk kami melakukan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kami lakukan. Karena Tuhan Yesus yang selalu tahu apa yang kami lakukan, baik itu hal yang benar atau itu hal yang salah. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan yang terus mengingatkan kami. Dan biarlah saat kami juga menjalani hari kami juga diberikan hikmat, diberikan pimpinan yang daripada Tuhan untuk kami melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik ingat ya, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Hal yang benar, hal yang salah yang adik-adik lakukan, yang kita semua lakukan, Tuhan Yesus tahu. Sampai di sini Impact Kids hari ini. Jangan lupa ya, like video ini dan subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung. Saya Debbie pamit. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.